peristiwa besar dalam sejarah, melainkan adalah peristiwa tersebut pasti tidak masuk akal. Assalamualaikum Jadi warahmatullahi tidak ada wabarakatuh. teman-teman melanjutkan sharing saya sebelumnya seputar Abu Muhammad Ahmad bin Syara Al-Gholani. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang beberapa fakta yang jarang diketahui oleh orang seputar Ahmad bin Syara Al-Gholani ini. Untuk kita ketahui bahwa perjuangan Ahmad Syara bersama HTS untuk membebaskan Suriah daripada rezim Bashar Assad hanya berlangsung sekitar 11 hari saja. Dari tanggal 27 November sampai tanggal 8 Desember, Damaskus sudah jatuh ke tangan pasukan Ahmad Syara Abu Muhammad Al-Gholani. Semua kaget. Tiba-tiba Damaskus jatuh ke tangan pasukan revolusi. Hampir tidak ada yang percaya dengan semua ini. Dan yang lebih membuat ini menjadi istimewa karena upaya yang dilakukan atau perjuangan yang mereka lakukan untuk mengambil alih Suriah dari rezim Bashar Assad tidak menelan korban dari rakyat sipil, ataupun mungkin ada, tapi tidak seperti sebelumnya di mana di Suriah terjadi banyak pembunuhan dan banyak penghancuran bangunan seperti yang dilakukan oleh rezim Bashar Assad terhadap perkampungan yang mereka serang. Maka dalam kesempatan kali ini ada beberapa fakta yang ingin saya sharing dengan teman-teman semuanya. Yang pertama adalah Ahmad Syara ini adalah seorang yang cerdas, seorang yang lihai dan pandai menyelesaikan atau mengelola serta mengurai masalah dan konflik yang terjadi. Kita lihat Ahmad Syara yang merupakan pendiri daripada Jabhatun Nusrah pada tahun 2012, kemudian pada tahun 2016 dia dirikan Jabhat Fathi Syam atau Front Pembebasan Syam. Kemudian pada tahun 2017 dia berhasil mengumpulkan beberapa faksi bersenjata yang ada di Suriah untuk bergabung dalam sebuah kelompok besar, di mana faksi-faksi itu bergabung dan termasuk di dalamnya adalah Jabhat Fathi Syam, dan kelompok besar itu mereka namakan dengan Hayat Tahrir Syam atau HTS. Maka hal ini tidaklah mungkin terjadi kecuali karena Ahmad Syara adalah seorang yang pandai untuk mendekatkan kelompok-kelompok ini. Apalagi sebagian pada kelompok itu sebelumnya ada yang termasuk musuh mereka, musuh daripada Jabhatun Nusrah, saling berperang di antara mereka. Tapi ternyata di akhir mereka malah bersatu di bawah kepemimpinan Ahmad Syara. Dan Ahmad Syara juga ketika di Idlib, sebuah pemerintahan sudah mereka bangun di sana pada tahun 2017, dan di dalam pemerintahan tersebut Ahmad Syara adalah orang yang dianggap sebagai paling bertanggung jawab, orang yang paling ditinggikan oleh masyarakat ketika itu. Dan terjadi demonstrasi selama berbulan-bulan yang menuntut turunnya Ahmad Syara. Dengan kepiawaiannya, Ahmad Syara berhasil menundukkan mereka ataupun buat mereka tuh merasa masalah mereka itu terselesaikan. Jadi satu persatu mereka yang menyampaikan tuntutan diperhatikan, kemudian diselesaikan tuntutannya kalau seandainya masuk akal oleh Ahmad Syara. Jadi ini bagian daripada keahlian dia di dalam mengelola masalah atau di dalam menyelesaikan masalah. Dan di Idlib pernah juga ada sebuah peristiwa yang cukup genting bagi Ahmad Syara, di mana ketika mereka membuka Idlib atau ketika pasukan Ahmad Syara dan juga kelompok revolusi yang lain masuk ke Idlib, sebagian daripada mereka ada yang menjarah ataupun mengambil harta atau kekayaan daripada kelompok minoritas di sana dari kalangan Druze. Dan akhirnya dia ditemui oleh salah satu petinggi daripada kelompok Druze. Kemudian Ahmad Syara pun menyampaikan kepada Syekh dari kelompok Druze ini bahwa dia berjanji akan menyelesaikan masalah mereka. Semua pengaduan mereka itu akan dituntaskan dalam tempo setahun. Namun yang terjadi belum sampai setahun, apa yang dipermasalahkan ataupun pengaduan-pengaduan mereka itu sudah diselesaikan oleh Ahmad Syara. Dan di situ dia sudah menunjukkan keahlian dia di dalam mengelola konflik yang ada. Karena konflik di Suriah bukan konflik biasa, tapi adalah konflik bersenjata yang sangat sensitif. Maka ini menunjukkan betapa dia punya keahlian di dalam mengelola konflik yang ada.
Dan dalam hal ini dia selalu menyebutkan, dan dalam wawancara-wawancara yang dia lakukan, dia juga mengedepankan musyawarah. Ini mungkin jadi salah satu rahasia kenapa dia bisa mengayomi dan juga mendekatkan kelompok-kelompok yang bertikai tersebut. Kedua, fakta yang kedua adalah Ahmad Syara ini adalah seorang yang cerdas, berpikir strategis, dan bertindak taktis. Dia juga adalah seorang yang tenang ketika menyampaikan sesuatu, ketika menguraikan apapun permasalahan dia begitu tenang, tidak terburu-buru, dan itu kita lihat dari setiap wawancara yang dia lakukan. Jadi ketika kita baca komen-komen orang yang mendengarkan wawancaranya, di situ mereka merasa takjub, kok ternyata masih ada pemimpin yang ketika menjelaskan sedemikian cerdas, kemudian wawasannya begitu luas, padahal sebagaimana kita tahu pendidikannya hanya sampai pada tahun kedua di salah satu kampus di Damaskus, di Fakultas Kedokteran, sebagaimana pernah kita sampaikan. Tapi ternyata wawasannya sangat luas dan orangnya sangat cerdas. Di samping itu juga tenang. 2 hari yang lalu, wartawan dari BBC mengadakan wawancara dengan Ahmad Syara, dan saat itu salah satu pertanyaan yang disampaikan kepada beliau adalah kenapa beliau begitu tenang menghadapi situasi yang sangat berat saat ini. Ketika berbicara tenang, tidak ada emosi yang meluap-luap, dan ini berbeda dengan sebagian aktivis revolusi yang ada di sebagian tempat yang kadang-kadang orasinya terlalu besar, akan tapi di luar atau di bawah di lapangan dia tidak menguasai. Nah, tapi Ahmad Syara di lapangan dia menguasai, tapi ketika berbicara tidak perlu berbicara yang tegas, dengan orasi yang meluap-luap, tapi dia cukup menyampaikannya dengan tenang. Maka kalau kita dengarkan wawancaranya, maka membuat kita heran, kok bisa ada orang yang ngomongnya tenang, teratur, tapi ternyata apa yang sudah dia lakukan sangat luar biasa. Bahkan satu rezim yang berkuasa sudah lebih daripada 50 tahun pun tumbang di tangan dia dan kelompoknya. Jadi dia seorang yang sangat tenang ketika berbicara, dan ketika menyampaikan sesuatu, dia menyampaikannya sangat teratur, sangat sistematis. Di samping itu juga adalah orang yang pragmatis. Jadi pragmatis dalam politik adalah sesuatu yang harus orang politisi kalau tidak pragmatis maka dia tidak akan jadi politisi. Jadi pragmatis itu tidak selalu buruk. Yang buruk itu adalah ketika pragmatis itu digunakan untuk hal-hal yang sifatnya pribadi. Tapi kalau untuk hal-hal yang sifatnya kebaikan, maka sifat pragmatis itu adalah sesuatu yang sangat perlu. Pragmatis dalam hal ini diartikan sebagai orang yang pandai melihat peluang, kemudian dia pandai memanfaatkan peluang. Tapi bukan peluang untuk kesenangan pribadi dia. Dan ini adalah salah satu ciri khas daripada Ahmad Syara sebagaimana disampaikan oleh Ahmad Mansur. Nah, dia adalah seorang yang sangat pragmatis, dan itu adalah sifat yang wajib bagi seorang politisi. Kalau tidak, maka dia akan dikuasai oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, faktanya adalah bahwa beliau adalah seorang yang sangat menguasai sejarah, mengambil pelajaran dari sejarah, dan juga mengambil pelajaran daripada pengalaman-pengalaman dari kelompok yang lain atau dari orang lain. Makanya ketika Ahmad Mansur dari TV Al Jazeera bertanya kepada dia, kenapa kelompok revolusi yang lain gagal? Maka kemudian Ahmad Syara mengatakan, Islamis itu atau kelompok-kelompok Islam itu pandai di dalam beroposisi, akan tetapi mereka tidak pandai mengeksekusi. Mereka pandai menjadi oposisi pemerintah, tapi mereka tidak cakap untuk memerintah. Inilah masalahnya, kata Ahmad Syara. Jadi dia melihat, makanya apa yang dia terapkan di Suriah itu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh ISIS, berbeda dengan apa yang terjadi di negara-negara lainnya di Timur Tengah, di Mesir ataupun di Yaman ataupun yang lainnya. Maka kita lihat sekarang dia melakukan perubahan-perubahan yang begitu cepat, yang awalnya dari seorang jihadis, kemudian berubah menjadi seorang yang menjalani politik pragmatis, sehingga saat ini dia menjadi orang yang paling penting di Suriah. Kemudian ketika ditanya oleh Ahmad Mansur terkait dengan apa yang terjadi, di mana hanya 11 hari mereka bisa menjatuhkan rezim Bashar Assad yang sudah berlangsung lama tersebut.
apa yang dikatakan oleh Ahmad Syara kepada Ahmad Mansur. Wahai Ahmad, katanya, tidakkah engkau sadar bahwa sesungguhnya tidaklah ada peristiwa besar dalam sejarah, melainkan adalah peristiwa tersebut pasti tidak masuk akal. Jadi tidak ada peristiwa besar yang terjadi dalam sejarah yang masuk akal. Semua peristiwa sejarah yang besar pasti tidak masuk akal. Mendengarkan jawaban yang sangat ringkas dari Ahmad Syara ini, Ahmad Mansur langsung terkagum-kagum. Karena dia yang menguasai sejarah, belajar sejarah, dan sudah lebih daripada 25 tahun menjadi jurnalis. Dan setiap hari selalu membaca berita minimal 150 halaman. Ketika mendapatkan jawaban ini, dia seakan-akan baru sadar. Ternyata di antara pelajaran sejarah itu adalah bahwa tidak satupun peristiwa besar dalam sejarah yang muncul sesuai dengan logika. Pasti tidak sesuai dengan logika. Jadi jangan heran kalau seandainya ada sebuah kelompok kecil yang terdapat di sudut Suria, kemudian tiba-tiba bisa menguasai Suria secara keseluruhan. Jangan heran. Karena sejarah memang berkata begitu, tidak ada peristiwa besar yang terjadi sesuai dengan logika. Kemudian fakta yang keempat, salah satu penderitaan yang besar yang dialami oleh seseorang adalah ketika dia terusir dari kampung halamannya. Jumlah pengungsi di Suria yang ada di luar negeri dalam data UNHCR pada tahun 2023 lebih daripada 6.500.000 pengungsi Suriah yang tercatat di luar negeri. Saya sempat bertemu dengan mereka di Mesir, bertemu dengan mereka, sebagian mereka di Kamboja, bertemu juga di New Zealand, dan di beberapa negara lainnya. Banyak tersebar di mana-mana. Dan sebagian dari mereka, seperti yang saya temui di Kamboja, tahun 2022, mereka sudah tidak punya paspor, karena paspornya sudah habis, dan ketika itu mereka mengalami kendala untuk memperpanjang paspornya, karena mereka tidak ada kedutaan di sana, dan juga berbagai macam hal yang sifatnya politis yang membuat mereka tidak bisa memperpanjang paspor mereka. Dan yang paling besar diantaranya adalah di Turki, yang jumlahnya mencapai 3,4 juta orang. Kemudian fakta yang kelima yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Ahmad Syara membuktikan dan menyampaikan serta membuktikan dengan apa yang sudah dia lakukan, menurut dia, bahwa dia menjalankan dua fungsi di dalam perjuangannya bersama pasukan revolusi. Yang pertama adalah fungsi militer, yang tentu saja sasarannya adalah mengambil alih kekuasaan dari Bashar Assad atau dari rezim Assad, kemudian juga mengusir pihak-pihak luar yang berusaha untuk mengendalikan negeri Suria, dan termasuk di dalamnya adalah milisi-milisi yang berasal dari luar, diantaranya ISIS dan juga Hizbullah, dan juga militer dari Iran dan juga Rusia. Dan ini sudah berhasil dengan jatuhnya Bashar Assad, maka semua milisi-milisi tersebut dan juga semua pihak yang terlibat yang dari luar, semuanya tidak lagi punya kekuasaan atau tidak lagi bisa melakukan aksi mereka di Suria. Ini fungsi pertama yang mereka jalankan. Yang kedua, Ahmad Syara mengatakan dia menjalankan juga fungsi pengamanan. Jadi setiap wilayah yang sudah mereka kuasai tidak dibiarkan begitu saja. Dan juga tidak dilakukan seperti apa yang dilakukan oleh ISIS di Irak. Yang mana ISIS ketika menguasai suatu wilayah di Irak, kalau seandainya wilayah itu adalah wilayah non-muslim, maka mereka akan merampas hartanya, kemudian mereka menjadikan mereka sebagai tawanan. Dan ini adalah musibah yang besar sekali yang dilakukan oleh orang-orang yang terlibat dalam gerakan ISIS di Irak. Tapi yang dilakukan oleh Ahmad Syara adalah ketika berhasil menguasai sebuah wilayah, maka mereka memberikan pengamanan atau mengamankan daerah tersebut dan juga membentuk pemerintahan di sana. Seperti yang terjadi di Idlib, di sana mereka mendirikan Hukumat Inqadz Suria, pemerintahan pembebasan Suria. Sudah didirikan pada tahun 2017, dan sampai saat ini pemerintahan tersebut masih berjalan, dan Perdana Menteri yang ada atau yang ditunjuk di Idlib sebelumnya saat ini ditunjuk menjadi Perdana Menteri untuk sementara di Suria. Jadi ketika mereka memerintah Suria yang lebih luas, mereka sudah punya pengalaman. Kalau kita lihat di Idlib, pemerintahan yang dibangun atau yang didirikan oleh Hayat Tahrir Syam dan juga masyarakat Idlib ketika pada tahun 2017, mereka sudah layaknya sebuah negara yang profesional, sebuah negara yang menjalankan
sistem-sistem yang ada di dalam pemerintahan. Mereka membangun rumah sakit, mereka membangun kampus-kampus, mereka juga menggaji para pegawai seperti layaknya sebuah negara. Dan ini menjadi modal besar bagi mereka untuk menjalankan roda pemerintahan di Suriah secara luas. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.